Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ya, kita akan melanjutkan pertemuan yang ke-8. Dan sekarang kita sudah masuk di pelajaran ke-5. Ad-darsu al-khamisu. Ad-darsu al-khamisu. Dan kita akan masuk di pembahasan yang baru. Ya, silakan diperhatikan. Di sini ada judul al-idofatu wa ya'un nidai wa hamzatul wasli. Ya. Al-idofah artinya penyandaran. Wa ya'un nidai panggilan. Dan hamzatul wasli hamzah wasal. Ya. Sebentar kita akan menjelaskan apa maksud dari 3 pembahasan ini. Ya, kita melangkah di halaman selanjutnya. Ya, ad-darsu al-khamisu. Pelajaran ke-5. Di sini ada kesalahan, pelajaran ke-5. Ya. Di sini ada percakapan antara Sa'idun dan Yasir. Sa'id dan Yasir. Ya, kita baca percakapannya. Ya. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? Berkata Yasir, la hadza kitabu Hamidin. Tidak, ini buku Hamid. Sa'id, aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Kemudian Yasir, huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Kemudian Sa'idun, aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Yasir, huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia di atas meja guru. Sa'id, qalamu man hadha ya Ali? Ya Aliyu. Pulpen siapa ini wahai Ali? Ali menjawab, hadha qalamu al-mudarrisi. Hadha qalamul mudarrisi. Ini pulpen guru laki-laki. Ya. Wa aina? Sa'id berkata, aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas guru laki-laki itu? Ali, hiya tahta al-maktabi. Dia di atas meja. Ya. Silakan dibaca dan diulang-ulangi 2 percakapan antara Sa'id dan Ali ini. Ya. Kemudian kita perhatikan. Di sini tadi dijelaskan al-idofah. Al-idofah atau dengan bahasa lain, idofah bisa kita juga bahasakan dengan mudhafun ilaih atau penyandaran. Maksud penyandaran adalah penyandaran kepemilikan. Iya, di sini diperhatikan. Di sini ada contoh. Sayyaratu mudarrisi. Mobil guru. Jadi ini modelnya penyandaran. Artinya mobil ini disandarkan kepemilikannya kepada guru. Itu maksudnya. Jadi kalau kita dapat model kalimat seperti ini, maka rumusnya adalah huruf pertama atau kalimat pertama itu tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Sayyaratu itu tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Kemudian huruf kedua itu mesti kasro. Dan huruf kedua ini boleh beralif lam dan boleh tidak. Yang pastinya dia huruf kasro. Ya, ini kan beralif lam. Coba kita berikan contoh yang tidak beralif lam. Ya. Contohnya qalamu Muhammadin. Ya.
Muhammadin. Pulpen Muhammad. Karena Muhammad tidak beralif lam, maka dia dikasih tanwin dan tetap kasroh. Tetap kasroh. Ya, jadi rumusnya huruf kedua itu atau kalimat kedua mesti dikasrohkan. Kalau dia beralif lam berarti cuma kasroh. Ketika dia tidak beralif lam berarti dia tanwin dan kasroh, ya. Dan huruf pertama itu tidak boleh beralif lam seperti ini, seperti qalamu. Dia tidak boleh beralif lam, al-qalamu nggak boleh. Juga dia tidak boleh tanwin. Ini kan secara asal isim, ini kan isim nama benda. Dia kalau dia tidak beralif lam berarti mestinya qalamun bertanwin. Dia mestinya qalamun. Namun rumus atau kaidah yang kita pelajari ini ketika penyandaran kepemilikan mesti ini tidak boleh bertanwin dan tidak boleh beralif lam di kalimat yang pertama. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa ini penyandaran kepemilikan? Ya, kita bisa mengetahui dari susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya seperti ini. Sayyaratu al-mudarrisi. Mobil guru itu kita sudah mengetahui bahwasanya ini penyandaran karena kepemilikan mobil ini disandarkan ke seorang guru. Itu sudah jelas dari susunan kalimatnya. Atau kita terjemahkan secara halus, sayyaratu al-mudarrisi, mobilnya, ada nya. Mobilnya guru, ya. Atau kita berikan contoh yang lain, ya. Seperti babu al-baiti. Ya. Pintu rumah. Ini juga kepemilikan karena pintu ini disandarkan kepemilikannya ke rumah. Pintu atau kita terjemahkan pintunya rumah. Jadi penyandaran kepemilikan itu bisa kita ketahui dari susunan kalimatnya, ya. Dan rumusnya sebagaimana kita jelaskan, huruf pertama tidak beralif lam dan tidak tanwin, dan kalimat yang kedua boleh beralif lam dan boleh tidak, dan mesti dikasrohkan, ya. Kemudian jadi ini diperhatikan, kita kembali di cerita yang sebelumnya, ya. Ini Sa'idun Kitabu Muhammadin. Nah, ini Kitabu, apakah bukunya Muhammad ini, wahai Yasir? La, haza kitabu Hamidin. Ini juga kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Nah, kitabu Muhammadin. Ini penyandaran juga. Kemudian Yasir huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Kemudian Yasir berkata, aina daftaru Ammarin? Nah, ini juga daftaru Ammarin, juga penyandaran kepemilikan buku tulis Ammar. Kemudian Yasir berkata, huwa ada maktabi al-mudarrisi. Maktabi al-mudarrisi juga penyandaran. Artinya mejanya guru. Ya, kemudian Sa'idun qalamu man hadha ya Aliyu. Qalamu man hadha ya Aliyu. Ali berkata, hadha qalamu al-mudarrisi. Ini pulpennya guru. Ini juga penyandaran qalamu al-mudarrisi. Kemudian Sa'idun aina hakibatu al-mudarrisi, di mana tasnya guru. Kemudian Ali, hiya tahta al-maktabi. Hiya tahta al-maktabi, ya. Itu contoh penerapan mudhofun ilaih. Mudhof artinya penyandaran atau sandaran. Mudhofun ilaih disandarkan kepadanya. Atau mudhof penyandaran, mudhofun ilaih yang disandarkan kepemilikan kepadanya. Itu. Yang pastinya kita mengetahui saja dulu susunan kalimatnya, bahwasanya ini yang namanya penyandaran. Kemudian kita melangkah di tamrin. Jawablah pertanyaan berikut sesuai bacaan, ya, sesuai dengan percakapan di atas. Aina kitabu Muhammadin, di mana buku Muhammad? Nomor 2. Aina kitabu Ammarin, di mana buku Ammar? Aina hakibatul mudarrisi, di mana tas guru? Kemudian latihan yang kedua, contoh kitabun. Di sini diperhatikan, kitabun masih bertanwin. Muhammadun masih domah.
Ketika kita disandarkan kitabun dan Muhammad ini kita sandarkan kepemilikan, kita mau bentuk menjadi kalimat bukunya Muhammad, maka rumusnya begini, kitabu Muhammadin, kitabu Muhammadin. Jadi kalimat pertama tidak beralif lam dan tidak tanwin, dan kalimat kedua atau kata kedua mesti kasro, mesti kasro. Kemudian contoh yang kedua, maktabun al-mudarrisu. Ya, ini kita dicontohkan yang beralif lam tadi, yang di atas ini kitabu Muhammadin. Muhammad itu tidak beralif lam. Sekarang kita diberikan contoh yang beralif lam huruf keduanya atau kalimat keduanya, maktabun al-mudarrisu. Maka ketika disandarkan kepemilikan, maka maktabu al-mudarrisi, ya. Maktabu al-mudarrisi, ya. Itu. Jadi itu sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahasanya alif lam dan tanwin itu tidak bisa bertemu. Jadi al-mudarrisi, tidak al-mudarrisin, karena ada alif lamnya. Iya. Kemudian di sini ada latihan qalamun hamidun. Ya, silakan peserta sekalian ini ditulis sesuai dengan kaidah di atas ketika penyandaran. Qalamun hamidin. Bagaimana jikalau dia penyandaran kemudian yang kedua baitun abbasun, kemudian miftahun al-baitu, dukkanun at-tajiru. Ya, silakan ditulis sendiri untuk peserta sekalian, ya. Kemudian kita pindah di halaman berikutnya. Ini sama, gurfatun aliyun, ya. Baitun al-muhandisu, daftarun sa'idun, ismun al-waladu, mindilun yasirun, kitabun Allahu, komisun ammarun, bintun at-tabibu, sarirun khalidun, miftahun as-sayyaratu. Ya, silakan dijawab sendiri, ya. Kemudian kita pindah di latihan berikutnya. Ya, di sini kita diminta bacalah kata-kata berikut dengan memperhatikan harakat akhirnya, ya. Kita diminta untuk membaca harakat akhirnya, ya. Kita baca babu. Ya, ini bukan babun, tetapi babu karena ini penyandaran kepemilikan. Babu al-madrasati, himarur rajuli, baitu hamidin, sayyaratu al-mudiri, mindilu ammarin, ismut talibi, baitullahi fi kitabillahi, min baitil mudarrisi, min baiti. Kenapa kasro? Karena didahului dengan huruf jar sebagaimana kita jelaskan. Huruf jar, min baiti al-mudarrisi, ya. Baiti, kenapa kasro? Karena didahului dengan huruf jar, ya. Kemudian ala maktabil mudiri, ini juga maktabi, kenapa kasro? Karena didahului juga dengan huruf jar, ala maktabi al mudiri, ya. Silakan peserta sekalian ditulis dan diberikan harakat akhir, diberikan harakat akhir sebagaimana kaidah mudhaf nilai atau penyandaran, ya. Kemudian bacalah kalimat berikut ini, ya. Kalau bisa ini diterjemahkan, kalau bisa diterjemahkan itu lebih bagus. Ya, kita baca. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Ya, di mana rumah guru? Huwa ba'idun, dia jauh. Al-Qur'anu kitabullah, Al-Qur'an kitab Allah. Al-Ka'batu baitullah, Ka'bah rumah Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam rasulullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah, rasul Allah. Kemudian kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri. Guru keluar dari kamar kepala sekolah atau ruang kepala sekolah. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. Kemudian Ibnu Ammarin talibun. Anak laki-laki Ammar pelajar, ya. Diperhatikan cara menerjemahkan. Anak laki-laki Ibnu Ammarin talibun. Anaknya Ammar pelajar atau mahasiswa. Wabnu Yasirin, dan anaknya Yasir pedagang, ya. Pedagang, itu cara menerjemahkan dengan kaidah yang mana mudhaf ilaih, yang mana penyandaran dan mana yang bukan, ya. Kemudian halaman berikut, baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajri qaribun. Rumah seorang guru jauh dan rumah pedagang dekat. Hadza miftahu sayyarati, aina miftahul baiti. Ini kunci rumah, di mana kunci ini kunci mobil. Aina miftahul baiti, di mana kunci rumah. Man anta ya waladu, siapa anta, siapa kamu wahai anak laki-laki. Ana ibnu Abbasin, saya anaknya Abbas. Wabnu man huwa, dan anak siapa dia.
Wa ibnu Khalidin, dia anaknya Khalid. Aina masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa fi al-Madinati al-Munawwarati, dia di Madinah al-Munawwarah. Kemudian bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiah. Anak perempuan Hamid di sekolah dan anak perempuan Muhammad di universitas. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Namanya guru laki-laki itu Sa'id dan namanya muhandis itu Khalid. Ammut talibi ghaniyun. Ya. Paman pelajar itu ammu, paman. Ammu, paman. Ammut talibi ghaniyun. Paman pelajar itu kaya. Kemudian babul masjidi maftuhun wa babul madrasati muglaqun. Pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup. Khalu Hamidin fakirun. Ini juga paman, khalu paman. Namun ini paman saudara ibu. Kalau ammun juga paman tapi saudara ayah. Jadi kata paman dalam bahasa Arab itu dibedakan, ya. Kemudian Sayyaratu Abbasin fi syari. Mobil Abbas di jalan. Mobil Abbas di jalan. Ibnu man anta? Ana ibnu al-mudiri. Anak siapa kamu? Saya anak kepala sekolah. Ainal kalbu, di mana anjing? Huwa tahta sayyarati, dia dibawa mobil. Dia dibawa mobil. Ya. Kemudian kita pindah di latihan selanjutnya. Di sini isilah titik-titik berikut sehingga menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Di sini kita ingin atau disuruh untuk mengisi titik-titik ini dengan kalimat yang sempurna, dengan sepertinya kita diminta penyandaran, ya. Seperti ini contoh nomor 1. Titik-titik al-baiti muglakun. Pintu rumah, ini rumah. Sini muglakun, tertutup. Apa yang tertutup? Apanya rumah yang tertutup? Berarti di sini babu, ya, pintu rumah tertutup. Di sini juga kita Muhammadun Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. Apa di sini? Rasulnya Allah, berarti di sini Allah. Ya. Aina, di mana titik-titik sayyarati. Di sini kita diminta untuk mengisi titik-titik, ya. Kemudian nomor berikut 4, at-tabibu ba'idun, ya. Al-Qur'anu kitabu titik-titik. Khadijatu. Jadi silakan peserta sekalian, tugas peserta ini latihan ke-7 ini. Jadi ditulis di buku catatan, ya. Kemudian dikirim di grup. Kemudian ini juga kita disuruh betulkan harakatnya. Di sini ada harakat yang salah atau ada tidak memenuhi syarat penyandaran di sini. Al-qalamu at-talibi, berarti di sini salah karena mestinya huruf pertama itu tidak beralif lam, namun di sini beralif lam. Jadi silakan peserta sekalian betulkan. Ini juga tugas. Betulkan kata yang salah. Jadi semua di sini salah, semuanya salah di sini, ya. Sini bagus sayyaratu, di sini tuh. Jadi semuanya salah, ya. Silakan dibetulkan harakatnya, dan jikalau beralif lam maka apakah dia harus beralif lam, ya. Kemudian ya itu saja pertemuan kita. Jadi tugas peserta ada 2. Ya, kita cukupkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.